warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab kitab Tafsir Jalalain yang kita kaji setiap malam Ahad. Mudah-mudahan tentunya kita sudah memahami beberapa ayat dari surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Fatihah yang telah kita kaji tafsirnya. Kemudian juga sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian tafsir ini, terlebih dahulu kita meminta satu dua orang untuk menerjemahkan kembali ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Siapa yang bisa angkat tangan? Coba. Siapa? Ustaz. Coba baca ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah 1-5 dan artinya. Coba, bisa? Coba. Ya, coba apa artinya? Bisa artikan. Coba dibaca. Dzalika, artinya dzalika itulah. Dzalika kitabu la raiba fihi. Artinya apa? Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Terus wa yuqimuna sholata, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Muhammad, yaitu Alkitab Al-Quran, wa ma unzila, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, orang-orang yang tahu sebelummu, yaitu kitab-kitab apa? Kitab Injil, Taurat dan Zabur. Ya, jadi mereka beriman kepada kitab-kitab samawi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin beriman kepada hari akhirat.
Siapa mereka? Ya. Siapa mereka? Alladzina itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, sifat-sifatnya. Mereka-mereka yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Terus lanjut pada ayat berikutnya. Innal ladzina, ini juga sudah pernah kita bahas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka sama saja. Mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Mereka tidak akan beriman. Percuma. Ya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun. Ini sampai sini ya pembahasan kita atau sudah lewat? Oh ya, khatamallahu ala qulubihim. Ya, di dalam kitab ini dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Kalau kita artikan, mereka-mereka yang hatinya itu ditutup, dikunci rapat. Siapa yang mengunci rapat? Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Siapa mereka ini? Hatinya siapa? Orang-orang kafir. Tubi'a 'alaiha. Ya, artinya di situ ditutup mati, dikunci rapat. Ya. Wastawsaka fala yadkhuluha khairun. Ya. Maka tidak akan masuk lagi bentuk-bentuk kebaikan. Petunjuk sudah tidak bisa lagi, sudah tidak mempan lagi mereka menerima petunjuk. Mereka sudah tidak mempan lagi menerima kebaikan. Ya. Jadi orang-orang yang telah ditutup mati hatinya itu susah sekali untuk menerima kebenaran. Makanya dikatakan sama saja bagi mereka, kita berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, mereka tidak bakal beriman. Makanya pernah saya katakan kemarin bahwa yang disinggung di sini kan konco-konconya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir itu. Kalau seandainya mereka itu terbuka atau minimal mereka ingin mencelakai Rasulullah SAW dengan cara menggoyahkan keyakinan orang-orang beriman, ya, mereka bisa menggunakan akalnya. Bagaimana? Dengan cara mereka pura-pura masuk Islam. Karena kalau mereka pura-pura masuk Islam, maka otomatis ayat-ayat yang terkait dengan mereka itu menjadi diragukan. Katanya mereka orang-orang kafir itu katanya tidak lagi mendapatkan petunjuk. Ya, bahkan ada surah khusus tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, bahwa Abu Lahab itu ya celaka. Abu Lahab itu tidak mendapatkan kebaikan. Abu Lahab itu tidak mendapatkan petunjuk. Kalau seandainya orang-orang kafir ini, terutama Abu Lahab ini, ingin menggunakan akalnya, ingin menggunakan logikanya, ingin meruntuhkan keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran, maka bisa saja Abu Lahab ini pura-pura masuk Islam. Ya, dia pura-pura masuk Islam untuk apa? Bukan karena ingin betul-betul mempelajari Islam, tapi ingin mengcounter, ingin memukul keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran itu. Karena kalau dia beriman, maka otomatis ayat-ayat yang terkait dengan Abu Lahab menjadi tidak ada maknanya, menjadi tidak ada artinya. Sehingga orang akan meragukan, katanya Abu Lahab celaka, buktinya dia masuk Islam. Padahal bisa jadi kalau dia mau masuk Islam dengan pura-pura misalnya, tapi ternyata khatamallahu ala qulubihim. Memang Allah sudah mengunci mati, sehingga Abu Lahab, Abu Jahal dan siapapun mereka tidak lagi berpikir ke sana. Mereka tidak lagi memikirkan hal itu. Padahal kalau seandainya mereka mau, mereka bisa peruntukkan keyakinan umat Islam dengan pura-pura masuk Islam. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Sengaja di sini Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kalimat qulub, hati. Beda pada ayat berikutnya wa ala sam'ihim, dan mengunci mati pendengarannya. Di sini juga wa ala qulubihim wa ala absarihim, juga pandangannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala
menutup mati, mengunci mati pendengaran dan penglihatan. Allah tidak mengatakan mengunci mati telinganya, mengunci mati matanya. Kenapa? Karena mata dan telinganya di sini masih bisa digunakan. Ya. Masih bisa digunakan. Dan penggunaannya hanya satu. Telinga hanya untuk mendengar, mata hanya untuk melihat. Maka yang ditutup oleh Allah di sini adalah penglihatan dan pendengarannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di awal mengatakan khatamallahu ala qulubihim, ini hatinya. Kenapa? Karena hati itu memiliki banyak fungsi. Ya, ada banyak fungsinya untuk merasakan, merasa sedih atau merasa senang, untuk memikirkan segala ciptaan Allah. Dia bisa merenungkan segala ciptaan Allah. Dia bisa beriman, dia bisa kafir dan sebagainya. Ya, makanya dalam hadis itu dikatakan bahwa hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berubah-ubah. Ya, qulub itu artinya adalah benda yang dapat berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, makanya dalam doa-doa kita kadang-kadang kita mengatakan Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kenapa? Karena hati itu sering berubah-ubah. Ya, hati sering berubah-ubah. Kadang sedih, kadang senang, kadang malah di malam hari dia kafir, pagi hari dia mukmin. Malam hari dia mukmin, pagi hari dia kafir. Ada disebutkan dalam hadis-hadis seperti itu. Ya, maka tentunya kita berharap dan berdoa selalu semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita di atas keimanan. Ya, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas keislaman. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Wa ala sam'ihim, yani mawadhi'ih fala yantafi'una bima yasma'unahu min al-haq. Maka mereka kemudian la yantafi'un, mereka tidak memanfaatkan. Ya, bima yasma'una, tidak bisa memanfaatkan apa-apa yang mereka dengarkan min al-haq, dari kebenaran. Jadi kebenaran yang masuk ke dalam telinganya itu tidak bisa lagi bermanfaat baginya. Mereka mendengar, ya, mereka mendengar, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan. Mereka kebenaran itu tidak masuk lagi ke dalam hatinya. Ya, ya, namanya makanya kenapa di sini seperti yang saya katakan tadi tidak dikatakan telinga, tapi dikatakan pendengaran. Kenapa? Karena fungsi telinga itu hanya satu, yaitu untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan yang baik ataupun mendengarkan yang jelek. Pokoknya dia hanya mendengarkan saja. Dan kenapa tidak dikatakan wala adani? Tidak ditutup mati telinganya, tapi yang ditutup mati di sini adalah pendengarannya. Sehingga dia masih bisa mendengarkan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan apa yang dia dengarkan itu. Jadi Allah di sini menyinggung bahwa yang dikunci mati di situ adalah bagaimana supaya mereka bisa memanfaatkan kebenaran yang mereka dengarkan. Ya. Wa ala absarihim bisyawah, dan pada penglihatan mereka. Tidak dikatakan di sini dan di depan mata mereka ada bisyawah, penghalang. Tapi yang dikatakan di sini adalah penglihatan. Kalau dikatakan penglihatan, ya, berarti sesuatu yang abstrak sebenarnya, sesuatu yang tidak bisa dilihat secara secara jelas di depan mata. Sama kalau misalnya dengan mata kita, mata gampang kita lihat, mata orang gampang kita lihat, tapi dia belum tentu melihat. Tapi matanya ada, telinganya misalnya, telinganya ada, kelihatan. Tapi pendengaran itu tidak kelihatan. Dia sesuatu yang abstrak. Maka yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah pendengaran dan penglihatannya. Jadi mereka punya mata, mereka punya hati. Mereka hanya mendengar saja, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, wa ala absarihim ghishawah. Ghita, ada penutup di depan penglihatan mereka. Fala yubsiruna al-haq, maka mereka tidak lagi melihat kebenaran.
susah untuk mengetahui ini kebenaran atau tidak. Ya, dia tidak lagi mengetahui kebenaran. Makanya itu kan ada apa namanya, doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya di situ kita minta kepada Allah supaya kita tetap diberikan pendengaran dan penglihatan yang bisa mengenal yang namanya kebenaran, yang bisa mengenal yang namanya kebaikan, kemudian kita mengikuti. Kita tetap meminta kepada Allah diberikan pendengaran dan penglihatan agar kita bisa mengetahui yang mana yang jelek, yang mana yang jahat, yang mana yang dosa, untuk kemudian kita berusaha untuk menghindarinya. Ada yang menarik di sini. Kenapa dimulai dengan pendengaran lalu kemudian penglihatan? Kenapa tidak dimulai dengan penglihatan lalu pendengaran? Kenapa? Karena mendengar itu bisa mendengarkan segala macam hal. Sementara penglihatan kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Ya, hanya beberapa meter ke depan kita bisa lihat, tapi yang namanya pendengaran kita bisa mendengarkan, bahkan yang kita tidak lihat kita bisa dengar. Ya, ada misalnya mercon yang diledakkan di sana kita bisa dengar walaupun kita tidak lihat. Ya, ada mobil yang jalan misalnya kita bisa dengar walaupun kita tidak lihat. Tapi kalau misalnya untuk penglihatan, ya, untuk penglihatan itu hanya apa yang ada di depan mata kita saja, apa yang ada di hadapan kita. Yang tidak ada di hadapan kita tidak bisa lihat. Ya. Walahum azabun azim, dapat mereka azab yang berat, azab yang pedih. Ya, qawiyun daim, apa yang qawiyun, kuat, daim, berkelanjutan, kekal. Jadi mereka yang memiliki hati tapi tidak dimanfaatkan untuk memikirkan kebenaran, mereka memiliki pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, mereka memiliki penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka itu seperti apa? Seperti apa? Seperti hewan. Apa ayatnya? Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Mereka neraka jahanam itu Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Artinya jin pun juga masuk ke dalam neraka. Kadang-kadang ada yang mempertanyakan, katanya kalau manusia masuk neraka wajar kalau merasakan panasnya api. Tapi jin, syaitan misalnya, apakah juga akan merasakan panasnya api? Padahal apa alasannya? Karena mereka itu diciptakan dari api. Jadi kalau dia dibakar dengan api, tentu dia tidak akan merasa sakit. Kenapa? Karena api berasal jin, syaitan berasal dari api, sehingga ketika kena api dia tidak akan merasakan itu. Gimana kira-kira? Betul nggak itu? Tidak. Ya, terus apa alasannya? Harus ada alasannya. Nah, betul. Sama dengan manusia. Manusia itu berasal dari tanah, ya kan? Tanah liat. Nah, kalau ada tanah liat yang kemudian dibuat seperti ini besarnya sampai dia kering, membatu, mengeras, lalu kemudian dilemparkan kepada manusia, sakit tak? Sakit. Kenapa bisa sakit? Karena dia juga terbuat dari tanah. Jadi dia itu, manusia itu hanya diciptakan, memang penciptaan asalnya adalah dari tanah. Tapi setelah dia menjadi manusia bukan lagi tanah. Sama dengan syaitan, iblis, jin dan sebagainya. Kalau dia masuk neraka nanti, itu juga akan merasakan panasnya api. Kenapa? Karena penciptaan awalnya memang api, tapi setelah dia jadi syaitan, jin dan iblis dan sebagainya, itu sudah berubah wujud, tidak lagi berupa api.
sehingga kalau dia kena api, dia juga akan merasakan panasnya api neraka. Ya. Jadi tidak ada istilah yang mengatakan bahwa jin itu terbuat dari api sehingga tidak akan merasakan panasnya api neraka. Jadi dalam neraka jahanam itu ada jin, ada manusia. Kenapa mereka di dalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memikirkan tentang Allah. Mereka tidak gunakan itu untuk memikirkan tentang kebenaran. Ya, walahum adan la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan kebenaran. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Maka akhirnya apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Binatang itu kalau mati, kalau dipotong masih bisa bermanfaat. Ya kan? Apa itu? Bisa dimakan. Nanti Idul Kurban kita makan, insyaallah. Jika sapi yang kita makan, daging, ya, kambing ataupun sapi, dan setelah itu masih bisa juga dimanfaatkan kulitnya, ya kan? Tapi kalau manusia mati, tidak mungkin dimanfaatkan seperti itu, dia langsung ditanam, ya. Maka mereka dikatakan kala an'am balhum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Keledai, tahu keledai? Ada nggak di sini keledai? Nggak pernah lihat kan? Keledai itu, ya, itu bisa bahkan kalau misalnya dibawa jauh di malam hari, dia masih tetap mengetahui jalan pulang. Dia tahu di mana tempat asalnya, di mana dia dipelihara. Walaupun itu di malam hari yang gelap dan jauh dari tempatnya, dari tempat awalnya, dia masih bisa pulang. Artinya dia tidak tersesat jalan, dia masih bisa tahu. Ya. Sama dengan hewan-hewan yang lain. Onta misalnya, seperti itu juga. Bahkan onta itu dia masih mengenal orang yang pernah barangkali memukulnya, ada yang pernah mencambuknya misalnya 1 tahun yang lalu. Kalau dia datang lagi dan dia membalas dendam, dia bisa balas dendam. Dia masih mengenal, ini si ini dia pernah memukul saya. Akhirnya kalau dia mau balas, dia bisa membalas itu. Ya, artinya di situ bahwa onta pun memiliki perasaan dan dia masih bisa memanfaatkan perasaannya. Dia bisa mengetahui apa-apa yang menurut kita sepertinya sulit untuk kita ketahui. Dalam kondisi tertentu, manusia bisa lebih sesat daripada hewan ternak. Ya. Wa nazala bil munafiqin, kemudian setelah itu turun ayat berikut ini pada orang-orang munafik. Ya, berikut ini turun ayat yang terkait dengan orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat yang tadi kita sebutkan itu turunnya kepada orang-orang kafir. Di awal-awal kita katakan itu turunnya kepada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu yang lainnya. Lalu kemudian berikutnya di sini turun kepada orang-orang munafik. Wa nazala bil munafiqin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Apa artinya? Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada di antara mereka yaqulu, yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Jadi ada di antara orang-orang di antara manusia itu yang mengatakan kami beriman kepada Allah juga, beriman juga kepada hari akhir. Yaumul qiyamah. Maksudnya di sini hari akhir adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Kenapa? Li'anna akhirul ayyam. Kenapa dikatakan di sini al-yaumul akhir? Kenapa dikatakan di sini sebagai hari akhir? Ada di sini dikatakan li'annahu akhirul ayyam. Karena ini adalah merupakan hari terakhir kehidupan manusia. Makanya dinamakan hari akhirat. Biasa dengar kalimat hari akhirat, itu artinya
bahwa hari itu adalah merupakan hari terakhir kehidupan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Jadi ada di antara manusia yang mengatakan juga, dia juga mengatakan dirinya bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Ya. Wa yaddak apa namanya? Wa ru'ya fihi ma'na man wa fi dhamir yaqul lafdhuha. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa dhamir yang ada di sini wa ma hum bimu'minin itu kembali kepada manusia tadi. Mereka yang dianggap beriman kepada Allah dan hari akhirat itu hanyalah perkataan orang-orang munafik. Ingat, orang-orang munafik itu beda perkataan dengan perbuatan. Beda antara yang ada dalam hatinya dengan yang ada di mulutnya. Kadang-kadang mereka mengatakan sesuatu tapi berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Mereka mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Apa tanda-tanda orang munafik? Dalam hadis dikatakan ada 3 tanda-tanda orang munafik. Apa tanda-tandanya? Kalau dia berbicara dia dusta, berbohong. Kalau dia dipercaya mereka khianat. Mereka khianat. Kalau diberi amanah, kasih amanah ini, malah dia memanfaatkan amanah itu untuk kepentingan dirinya misalnya. Itu khianat. Ya, apalagi kalau berjanji mereka tidak menepati janjinya. Ya, itu termasuk di antara tanda-tanda orang munafik. Ini juga dikatakan seperti itu. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kenapa orang-orang munafik mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman? Apa alasannya? Di sini disebutkan yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Apa artinya? Mereka mau menipu Allah. Coba, ini manusia, tapi dia mau menipu Allah dan orang-orang beriman. Ya. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat tipu muslihat. Mereka ingin menipu Allah. Ya, mereka padahal Allah sebaik-baik yang memberikan tipuan itu. Dia maha kuasa untuk memberikan tipuan itu, mengembalikan tipuan daripada orang-orang munafik itu. Jadi ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman bi'idhar khilafi ma abtanu, dengan memperlihatkan apa yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan al-kufur minal kufri. Ya, jadi mereka memperlihatkan keimanan berbeda dengan kekafiran yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Dia yadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, agar supaya apa? Agar supaya mereka mendapatkan sesuatu dari urusan dunia. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan ingin supaya urusan dunianya itu terkabulkan, maka kemudian mereka menghalalkan segala cara. Dengan cara apa? Berbohong. Ya, mengaku-ngaku dia juga iman misalnya, supaya dia juga mendapatkan dunia, supaya juga bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang beriman, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan orang munafik itu dalam salah satu ayat fid-darkil asfali minan. Apa artinya itu? Berada di bawah, di bagian bawah dari neraka.
dan kita jalani setiap hari itu kan berada di bawah. Kenapa dikatakan dia asfal? Karena dia ada di bawah dan setiap hari diinjak-injak. Makanya innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di asfal neraka. Ya. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Padahal mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi mereka menganggap bahwa mereka itu ingin menipu Allah, tapi ternyata mereka menipu dirinya sendiri. Li'annahu wabala tida'uhum raju ilaihim yaqtadihuna fid dunya bittila'illahi nabiyahu ala ma ardaluhu wa yu'aqibuna fil akhirah. Ya, artinya di sini bahwa tipu muslihat itu kembali kepada mereka. Ya, fayastadihuna, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka kedok, ya. Allah membuka kedok mereka bahwa mereka sebenarnya hanya menginginkan dunia, ya. Dan pada hari akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksa. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasa. Jadi orang-orang munafik ini sebenarnya membuat kerusakan. Orang-orang munafik ini sebenarnya akan tetap mendapatkan siksa pada hari kiamat nanti. Ya, mereka tidak merasa bahwa sebenarnya mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengetahui atau tidak merasa bahwa bahkan Nabi SAW mengetahui etikat hati mereka, bagaimana mereka ingin melakukan kejelekan kepada umat Islam. Jadi mereka itu hanya memperlihatkan keimanan, tapi pada dasarnya ada kekafiran di dalam hatinya. Wa ma yash'urun, mereka itu tidak merasakannya. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim, mereka mengetahui bahwa tipu muslihat mereka itu kembali kepada diri mereka. Wal mukhada'una min, ya, dan tipu muslihat yang ada di sini min wahidin, ya. Fa tulis zikrullah fi tafsir wa fi qira'ati wa ma yahda'un. Jadi di sini itu sama misalnya dengan orang-orang mereka yang mencuri, mereka itu diberikan iqab, mereka itu dihukum atas apa yang mereka lakukan. Dan selanjutnya fi qulubihim marad, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Jam berapa masuk Isya? Sudah masuk ya? Oke, karena sudah lewat maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu orang ini no, sendiri aja. Dadah.